Hai Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan RRI. Saat ini Bapak Ibu sedang mendengarkan segmen khusus Sensus Penduduk 2020 bersama saya Siska Becker. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, di mana kita akan membahas segala sesuatu mengenai sensus penduduk yang merupakan kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Nah, tahun ini adalah sensus penduduk yang ke-7. Tahu gak sih Bapak Ibu bahwa sensus kali ini memiliki beberapa perbedaan dari sensus-sensus sebelumnya. Tentunya akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail oleh narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Oleh karena itu, tanpa berpanjang-panjang lagi, untuk membahas lebih lanjut, langsung sudah hadir bersama kita narasumber kita dari Badan Pusat Statistik yang merupakan Kepala Subdirektorat Statistik Demografi. Nama beliau adalah Nasrul Wajdi. Tapi kita akan panggil dengan nama hitsnya, nama panggungnya Mas Acul. Halo Mas Acul. Halo Mbak Siska, apa kabar Mbak Siska? Baik, Mas Acul sendiri bagaimana? Baik, Alhamdulillah Mbak Siska. Saya izin menyapa teman-teman saya dulu Mbak Siska, boleh Silakan, ya? Mas. Baik, halo semua Bapak Ibu petugas sensus di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya juga ingin menyapa para pengurus RT, pengurus RW, pengurus dusun lingkungan di seluruh Indonesia. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia di hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Makasih juga Mas Acul tentunya sudah menyempatkan waktunya di tengah segala Sama-sama, kesibukannya untuk mampir di sini ya. Nah Mas Acul langsung aja nih, aku ingin bertanya. Jadi tahun ini BPS melaksanakan kegiatan sensus penduduk 2020. Untuk supaya lebih singkat, lebih gampang kita sebut saja dengan SP 2020. Iya, okay. Nah mungkin pertama-tama Mas Acul bisa bantu jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih sensus penduduk 2020 dan apa yang perlu kita ketahui mengenai SP 2020 ini. Baik Mbak Siska, sensus penduduk 2020 dari namanya ada sensus, ada penduduk. Jadi kita akan melakukan pendataan penduduk. Nah, sensus penduduk 2020 ini merupakan salah satu tugas utama dari BPS. Yes. Ya, nah karena tugas utama kita melakukan persiapan sangat panjang. Kita sudah mulai melakukan persiapan sejak 2018 untuk sensus ini. Ya, jadi pada saat kita melakukan perencanaan, kita merencanakan sensus penduduk di 2020 dalam 2 tahap. Tahap pertama kita punya namanya sensus penduduk online. Nah mungkin Mbak Siska juga pernah dengar ya, sensus penduduk online itu Februari sampai dengan Mei. Tapi ada juga yang belum berpartisipasi Mbak Siska karena banyak alasan, ada internet segala macam. Jadi kita melakukan sensus penduduk lanjutan untuk pendataan lanjutan di bulan September. Jadi tadi ada 2 tahap, sensus penduduk online dari Februari dan Mei. Kemudian kita akan melakukan sensus penduduk lanjutan nanti di September 2020. Oke. Nah, apakah ada kondisi tertentu juga nih Mas Acul yang mengakibatkan sehingga dilaksanakan di bulan September? Iya betul. Jadi seperti kita ketahui pada bulan Maret itu kan ada kondisi pandemi ya Mbak Siska. Nah awalnya memang kita merencanakan di bulan Juli sebetulnya untuk sensus penduduk lanjutannya. Tetapi ini kemudian kita undur menjadi September karena kita juga menyesuaikan untuk kondisi pandemi. Wah, jadi BPS artinya juga merespon keadaan pandemi saat ini ya Mas Acul ya. Terima kasih ya sudah sangat peka dengan kondisi situasi terkini ini. Iya Mbak Siska. Jadi memang selain kualitas data, keamanan petugas dan juga kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama kita. Jadi kita juga selain menyiapkan APD, alat pelindung diri, alat pelindung diri untuk petugas, kita sudah menyiapkan masker, hand sanitizer, lalu ada face shield, juga sarung tangan. Kita sudah menyiapkan. Nah, petugas kita juga kita haruskan untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, saya sekalian kampanye 3M ya, Mbak Siska. Jadi petugas sensus kita wajib nanti melaksanakan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan atau rajin mencuci tangan. Wah, begitu Mbak Siska. Luar biasa. Langsung tenang nih pasti rasanya seluruh masyarakat Indonesia. Kalau didatangi oleh petugas sensus tidak perlu khawatir. Betul. Karena petugas sensus sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Iya, Oke. Nah sekarang berbicara mengenai petugas sensus nih Mas Acul. Apa sih sebenarnya tugas dari petugas sensus itu sendiri? Iya. Sahabat-sahabat saya, petugas sensus yang sedang mendengarkan acara ini, tugas pertama nanti yang Bapak Ibu petugas sensus lakukan adalah berkoordinasi dengan ketua atau pengurus SLS
atau ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat. Oh, oke. Mas Acul, maaf nih sebentar. Saya baru pertama kali loh denger ini kata SLS. Oh ya? Apa ya SLS ini ya? Oke. Jadi SLS itu adalah singkatan dari Satuan Lingkungan Setempat. Indonesia itu beragam, Mbak Siska. Jadi kalau sampai level kecamatan mungkin kita sama pembagian administrasinya. Tapi di beberapa wilayah di bawah kecamatan itu ada yang desa, ada yang kelurahan, ada yang nagari di Sumatera. Nah, ketika itu dibagi ke lebih bawah lagi, di beberapa wilayah itu ada RT, ada lingkungan, ada jorong kalau misalnya di Sumatera Barat, ada Banjar di Bali, ada lingkungan di Medan gitu. Jadi satuan lingkungan setempat itu merujuk pada lingkungan-lingkungan terkecil, ya, lingkungan-lingkungan tertentu di wilayah tertentu. Kalau untuk kasus di Jakarta, satuan lingkungan setempat terkecil kita namanya RT. Tapi kalau kita ke Medan, satuan lingkungan setempat terkecil di sana bisa lingkungan. Atau kalau kita ke Bali, di sana Banjar, begitu. Oh, aduh menarik sekali nih. Belajar deh saya sekarang jadinya nih. Iya, Mbak Siska. Oke, Mas Acul, bisa dilanjutkan bagaimana nih mengenai tugas dari petugas sensus? Iya, jadi tadi tugas pertama Bapak Ibu petugas sensus, sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan acara ini, berkoordinasi dengan ketua atau pengurus SLS terlebih dahulu. Itu tugas pertama. Yang kedua, sesudah berkoordinasi nanti petugas sensus itu akan memeriksa daftar. Daftar yang kita sebut sebagai daftar penduduk. Jadi ada daftar penduduk nanti yang akan diperiksa oleh petugas sensus bersama dengan pengurus RT. Nah, lalu sesudah memeriksa daftar penduduk, si petugas sensus nanti akan bersama dengan pengurus SLS itu mengelilingi wilayahnya. Tujuannya apa mengelilingi wilayah? Kalau bahasa kerennya itu verifikasi lapangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat cacah. Itu nanti di tahap berikutnya. Nah, untuk beberapa wilayah nih Mbak Siska, selain melakukan verifikasi lapangan, petugas sensus juga akan memberikan kuesioner untuk diisi oleh penduduk. Gitu Mbak Siska, kurang lebih tugasnya secara garis besar ya. Oke. Tadi kalau saya nggak salah nih ya, Mas Acul sempat bilang bahwa setelah verifikasi lapangan petugas sensus bersama ketua atau pengurus setingkat RT tadi akan menyerahkan kuesioner untuk wilayah tertentu. Ini maksudnya apakah artinya ada daerah yang akan diberikan kuesioner, ada yang tidak? Begitu Mas Acul? Tepat sekali. Jadi nanti pelaksanaan lapangannya memang berbeda-beda. Ya, jadi ada pembagian wilayahnya Mbak Siska. Ya, yang pertama ada wilayah yang petugas sensusnya itu akan datang untuk membagikan kuesioner. Jadi mendrop kuesioner lalu mengambilnya kembali. Ini kita sebut wilayah DOPU. Jadi mendrop atau memberikan kuesioner, lalu pada saat yang ditentukan sesudah diisi oleh responden, petugas kita akan mengambil kembali. Nah, ada juga wilayah yang petugas kita itu nanti akan datang dari rumah ke rumah untuk mencatat seluruh penduduk yang tinggal di situ, ya. Seluruh penduduk yang tinggal di situ, tetapi si petugas ini tidak akan mendrop kuesioner. Nah, khusus untuk Papua dan Papua Barat nanti akan dilakukan wawancara. Gitu. Jadi ada perbedaan wilayah itu tadi. Oh gitu. Oke, tapi saya jadi penasaran nih Mas Acul. Gimana caranya Bapak Ibu petugas sensus tahu bahwa beliau-beliau itu akan mengantar kuesioner atau tidak, akan wawancara atau tidak? Bagaimana tuh kepastiannya? Iya, jadi sebenarnya nggak usah bingung Mbak Siska. Jadi di kabupaten kita punya namanya koordinator sensus kecamatan. BPS Kabupaten Kota di bawahnya itu ada koordinator sensus kecamatan, KOSEKA. Nah, nanti sahabat-sahabat petugas sensus akan dikasih tahu oleh KOSEKA-nya apakah akan mengantar dokumen atau tidak. Jadi nanti cukup berkoordinasi dengan KOSEKA masing-masing. Ya, jadi nggak usah bingung gitu. Termasuk nanti kalau ada kendala di lapangan, petugas sensus nih rajin-rajin ngobrol lah sama KOSEKA-nya gitu. Iya. Wah, menarik ya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Acul, kenapa ya kok perlakuannya berbeda-beda di wilayah satu dengan wilayah lainnya? Ya, jadi tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa kita merespon terhadap pandemi, ya kan? Jadi ketika Maret pandemi dimulai, fokus pemerintah selain untuk memutus rantai penularan COVID, juga untuk pemulihan ekonomi nasional, sehingga ada realokasi anggaran dan lain-lain di situ. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Selain karena kondisi pandemi tadi, kita menyesuaikan dari ketersediaan anggaran dan berbagai hal, banyak pertimbangan lainnya, sehingga kita melakukan berbagai metode tadi. Oh begitu. Gitu. Waduh, semakin seru nih ngobrolnya Mas Acul mengenai sensus penduduk 2020. Seru, jadi bayangin belajar aja banyak. kalau di belakang panggungnya seperti apa serunya. Iya, kebayang sih betapa sibuknya ya Mas Acul dan teman-teman di BPS saat ini. Lalu Mas Acul,
sekarang langsung nih pertanyaan yang pengen saya tanyakan juga sebenarnya dari tadi. Kenapa sih harus ikut sensus penduduk 2020? Ya. Terus kenapa sensus penduduk itu penting? Dan sebenarnya aman gak sih Mas Acul? Ya, jadi sensus penduduk itu tujuannya adalah mengumpulkan data jumlah, terus karakteristik, distribusi, komposisi penduduk Indonesia. Dan tujuan besarnya itu menuju satu data kependudukan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara jumlah, ada berapa orang yang tinggal di suatu wilayah. Kalau kita berbicara distribusi, ada berapa orang yang tinggal di kota, yang berapa tinggal di desa. Kalau kita berbicara karakteristik, ada berapa orang yang umur tertentu. Kalau kita berbicara komposisi, ada berapa laki dan perempuan. Bayangkan kalau kita punya data-data ini sampai wilayah-wilayah terkecil, maka pemerintah kita akan mudah untuk membuat perencanaan. Akan gampang nih pemerintah kita untuk tahu, oh di sini saya harus membangun sekian rumah sakit, sekian puskesmas, sekian sekolah gitu. Tapi bayangkan kalau kita nggak punya data yang valid, akan susah untuk perencanaan. Yang rugi siapa juga? Masyarakat juga kan. Jadi memang kontribusi dari masyarakat Indonesia untuk mensukseskan kegiatan ini sangat kita harapkan. Gitu. Jadi artinya penting sekali bagi kita semua untuk berpartisipasi di SP 2020 supaya pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah tidak melakukan kesalahan dalam hal perencanaan dan juga kebijakan. Begitu ya Mas Acul ya. Dan yang penting data Bapak Ibu semua, data seluruh masyarakat Indonesia ini aman. Karena dijamin oleh undang-undang. Gitu. Iya. Ini yang penting nih, saya yakin nih buat Bapak Ibu yang mendengarkan saat ini ya, datanya aman dijamin oleh undang-undang. Jadi ayo semua penduduk Indonesia, terimalah kedatangan dan bantu petugas sensus di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, isi kuesionernya dan kembalikan ke petugas sensus. Nah, Mas Acul, sebenarnya siapa sih yang akan dicatat dalam sensus penduduk 2020 ini? Siapa yang akan dicatat? Yang akan dicatat adalah seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi semuanya. Nah, kalau kita berbicara semuanya, sebetulnya kalau kita kembali ke konsep sensus penduduk, yang akan dicatat adalah seluruh penduduk, terlepas dari kewarganegaraannya. Mau Indonesia, mau manapun, seluruh penduduk yang tinggal di wilayah negara kesatuan Indonesia akan dicatat dalam sensus penduduk 2020. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Mas. Kalau ada orang lain, misalnya asisten rumah tangga deh, yang tinggal di rumah kita, apakah juga akan dicatat artinya? Iya, saya mau bertugas jadi petugas sensus nih Mbak Siska. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Nah, saya mau tanya nih sekarang, Mbak Siska di rumahnya tinggal ada berapa orang? Saya itu suami, anak-anak, dan asisten rumah tangga, jadi total ada berenam. Oke, jadi Mbak Siska, suami, anak 3, benar, sama asisten rumah tangga tadi ya. Nah, kalau di kakak pasti hanya ada 5 ya. Ada 5 kan. Nah, asisten rumah tangganya kalau dia berniat tinggal 1 tahun, meskipun belum tinggal 1 tahun, tapi berniat 1 tahun, maka semua ke-6-6-nya ini akan dicatat. Akan kita catat nanti pada sensus penduduk 2020 ini. Gitu. Begitu, iya. Jadi harus diberikan gitu ya semua informasi dengan jujur, dengan lengkap. Betul, termasuk tadi asisten rumah tangganya Mbak Siska. Karena tadi pertanyaannya apakah asistennya dicatat. Jika yang bersangkutan sudah tinggal setahun atau belum tinggal 1 tahun tapi berniat untuk tinggal, maka asisten rumah tangganya akan dicatat di keluarganya Mbak Siska. Nah, satu lagi nih, ada teman saya, namanya Ajeng. Sebut saja Ajeng gitu ya. Sebut saja Ajeng. Lahir di Kota Palu. Tapi udah menetap di Jakarta selama 1 tahun lamanya. Nah, artinya teman saya itu penduduk Jakarta dong ya Mas Acul? Betul, karena tadi sudah memenuhi syarat minimal 1 tahun. Oke. Satu lagi Mas, boleh nggak? Boleh. Satu lagi ya. Berarti kalau ada teman saya juga nih, namanya Wida. Sebut saja Wida gitu ya. Nah, KTP-nya Karanganyar. Tapi sudah menetap 7 bulan di Kota Bandung. Dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Jadi artinya teman saya penduduk Kota Bandung ya Mas? Udah pinter banget nih Mbak Siska nih. Jadi tadi syaratnya penduduk itu adalah dia minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi berniat untuk tinggal. Jadi artinya penting sekali untuk menjelaskan secara jujur kepada petugas sensus nantinya ya. Betul. Jadi begitulah konsep penduduk. Nah, seluruh masyarakat Indonesia, ayo dijawab pertanyaan sensusnya nanti. Karena kapan lagi nih kita bisa berjuang buat negeri kita tanpa harus berperang, iya kan?
tinggal jawab pertanyaan aja. Nah Mas Acul, tadi saya mendengar nih Mas Acul juga menjelaskan kan bahwa akan ada petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenisnya yang akan juga terlibat nih di sensus penduduk 2020 ini. Mas Acul boleh bantu jelaskan sebenarnya apa aja sih peran mereka? Ya, jadi sesuai dengan tadi yang kita ngobrol di awal, peran mereka itu sangat besar. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu pengurus SLS nanti yang sedang mendengarkan acara ini untuk membantu petugas kita terutama pada proses pemeriksaan daftar penduduk. Oke, jadi ketua atau pengurus RT dusun ini akan berperan dalam pemeriksaan daftar penduduk. Betul. Apa aja tuh Mas Acul? Ya, jadi begini. Jadi nanti sahabat-sahabat saya, petugas sensus di seluruh Indonesia nanti akan membawa dokumen daftar penduduk atau yang kita sebut SP 2020 DP. Nah, dokumen daftar penduduk ini sebelumnya sudah dicetak di BPS Kabupaten Kota dan berisi nama-nama penduduk suatu RT atau dusun. Nah, nanti ketua RT atau dusun tersebut bersama-sama dengan petugas sensus akan memeriksa nama-nama yang ada di dalam DP tersebut. Oke, jadi ketua atau pengurus RT ini berperan di kegiatan pemeriksaan daftar penduduk. Betul. Oke, ada lagi nggak Mas Acul perannya? Iya, jadi sesudah selesai memeriksa daftar penduduk, untuk memastikan tadi tidak ada yang terlewat, dilakukan cek lagi. Nah, yang verifikasi lapangan. Jadi nggak hanya di atas meja nih meriksanya. Oke. Jadi begitu udah selesai di atas meja, jalan-jalan nih petugas sensus bareng Pak RT menyapa warganya satu persatu, memastikan bahwa semua warganya sudah ada di dalam daftar penduduk. Oke, jadi berarti ketua atau pengurus RT atau dusun nantinya nih selain berperan di pemeriksaan daftar penduduk, juga berperan di kegiatan verifikasi lapangan, sekaligus silaturahmi. Iya, betul sekali. Oke, boleh nggak Mas Acul didetailkan lagi nih Mas, sebenarnya apa aja yang dilakukan oleh ketua pengurus RT pada saat memeriksa daftar penduduk? Dan sebelumnya nih Bapak Ibu petugas sudah terima DP kan ya? Yuk sambil menyimak penjelasan Mas Acul, sambil dibuka juga nih dokumen SP 2020 DP-nya biar tambah paham semua penjelasannya. Oke, jadi begini. Untuk teman-teman saya, petugas sensus di seluruh Indonesia, itu saat ini pasti udah nerima dokumen yang namanya daftar penduduk. Kita kasih kode SP 2020 DP atau daftar penduduk gitu ya. Nah, tadi sudah diminta oleh Mbak Siska untuk membuka. Jadi DP ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau di istilah dokumennya kita sebut sebagai blok. Gitu. Bagian atau blok DP ini apa saja Mas? Yang pertama kalau teman-teman petugas sensus membuka DP-nya, itu bisa dilihat ada blok 1 itu pengenalan tempat, lalu ada blok 2 keterangan petugas, ada blok 3 catatan ya dan halaman termasuk petunjuk pengisian. Jadi kita sudah memasukkan petunjuk pengisian. Lalu blok 4 itu adalah daftar penduduk. Nah, terakhir itu blok 5. Blok 5 ini nanti kita gunakan untuk mencatat informasi penduduk yang meninggal. Wah lengkap ya Mas Acul. Lengkap banget. Jadi semua yang mulai dari yang lahir, mulai yang pindah, semua kita catat ada di dalam DP. Nah penjelasannya nih mengenai blok pertama seperti apa tuh Mas Acul? Kalau blok pertama ini berisi pengenalan tempat. Untuk identifikasi wilayah, mulai dari nama provinsi, nama kabupaten kota, kecamatan, desa, sampai dengan SLS terkecil tadi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh kasus di Jakarta, DKI Jakarta, Jakarta Timur, dan seterusnya sampai kecamatan, ada RT berapa, RW berapanya, SLS terkecilnya ada, gitu ya. Nah lalu nanti yang pertama kali dicocokkan adalah bagian blok 1 ini dengan ketua atau pengurus SLS tadi. Jangan sampai DP-nya salah yang dibawa gitu. Harus dipastikan dari awal artinya betul sekali. Siap, saya udah mulai terbayang nih Mas Acul sekarang. Jadi isinya itu ada 5 blok atau 5 bagian di daftar dokumen daftar penduduk. Nah sekarang pertanyaanku nih, bagaimana nih cara mengisinya? Apa aja yang diisi sebenarnya? Jadi sebelum tadi mengisi ya, saya sudah menjelaskan tadi bagian 1 atau blok 1 itu berisi pengenalan tempat. Itu harus dicocokkan dulu. Lalu blok 2 itu isinya keterangan petugas. Ya, ada blok 3 catatan ya dan halaman termasuk petunjuk pengisian. Jadi sahabat-sahabat saya petugas sensus semua nanti diharapkan untuk membaca itu supaya lebih paham nanti cara mengisinya ya. Sambil dibuka kita sama-sama lihat nanti ya yang blok 3. Lalu blok 4 itu terdiri dari 3 bagian.
Mbak Siska. Jadi ada blok 4A, ada blok 4B, dan ada blok 4C. Nah, blok 4A ini isinya adalah seluruh penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang terdaftar di database-nya Dukcapil. Termasuk di situ adalah penduduk-penduduk yang sudah melakukan SP online yang tinggal di wilayah tersebut. Gitu. Itu blok 4A. Nah, untuk blok 4B itu isinya adalah penduduk yang sudah melakukan SP online, tetapi ada yang perlu dikonfirmasi kembali. Contohnya gini, terdaftar datanya di Dukcapil itu jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi pada saat dia mengikuti sensus penduduk online yang dimasukkan perempuan. Ada perbedaan tuh. Nah, kita pengen tahu yang benar yang mana nih? Laki apa perempuan? Jangan sampai salah. Jangan sampai salah, benar. Jadi itu akan dikonfirmasi. Itu adanya di blok 4B. Nah, untuk penduduk yang namanya tidak terdaftar di kedua blok tadi, maka akan ditambahkan di blok 4C. Misalkan begini, Mbak Siska kedatangan keluarga atau family yang mau tinggal bersama Mbak Siska, dan yang bersangkutan belum mengikuti sensus penduduk online. Jadi nanti namanya kan nggak ada tuh di blok 4A, di blok 4B juga nggak ada. Nanti akan ditambahkan dia sebagai penduduk baru di blok 4C. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai ada yang kelewat caca. Dan terakhir, kalau blok 5 itu isinya tentang kematian. Jadi siapa saja yang tinggal di situ, yang ada di blok 4A tapi ternyata sudah meninggal, itu akan kita catat di blok 5. Nah kalau misalnya ada yang kurang jelas nih Bapak Ibu petugas sensus, bagaimana mengisi DP, sudah ada penjelasannya ya secara lengkap di petunjuk pengisian. Nah Mas Acul kan tadi bilang nih, kalau daftar penduduk tersebut sudah terisi, apa yang perlu dilakukan petugas sensus dan ketua pengurus SLS pada daftar penduduk yang sudah tercetak tuh nama-nama penduduknya di wilayah tersebut? Jadi tugas pertamanya yaitu memastikan keberadaan penduduk yang sudah tercetak namanya. Itu dulu. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan, teman-teman saya petugas sensus bisa melihat lagi daftar penduduknya ya. Oke. Tapi sebentar nih Mas, keberadaan penduduk tuh maksudnya gimana Mas? Jadi gini misalnya, jadi petugas sensus kita nih lagi mau meriksa DP daftar penduduk di suatu RT ya. Nah, keberadaan itu maksudnya gini. Di daftar penduduk itu tercetak namanya Pak Ahmad. Nah, petugas sensus kita itu menanyakan kepada Pak RT, Ahmad itu betul nggak tinggal di situ? Masih ada nggak orangnya di situ? Nah, kembali nanti kita coba kasusnya Mbak Siska ya. Jadi di dalam DP-nya Mbak Siska nanti di RT-nya Mbak Siska itu akan ada namanya suaminya Mbak Siska, Mbak Siska Putri 1, 2, 3. Nah, nanti petugas sensus kita tuh akan nanya, bener nggak yang 1, 2, 3, 4, 5 ini masih tinggal di situ? Atau jangan-jangan KTP-nya saja yang masih di situ, tapi orangnya tinggal di tempat lain, gitu. Itu keberadaannya seperti itu. Karena memang suka terjadi ya, Mas ya, seperti itu ya. Sebelum lanjut nih tugas petugas sensus dan ketua pengurus SLS lainnya, saya mau tanya lagi nih Mas. Jadi saya punya saudara nih, lagi kuliah di Jogja, keluarganya tapi tinggal di Bandung. Tapi karena pandemi gini kan banyak nih anak kuliah yang jadi pulang kampung kan. Iya, betul. Jadi saudara saya juga nih pulang ke Bandung karena memang belajarnya kan bisa online sekarang. Iya, betul. Nah, dicatatnya di tempat kuliahnya yaitu di Jogja atau di tempat orang tuanya yaitu di Bandung. Gimana tuh Mas Acul? Cara pencatatannya gimana? Kita kan belum tahu ya kapan pandeminya berakhir. Semoga cepat berakhir ya Allah. Amin. Semoga cepat berakhir gitu ya. Tapi kalau kasus yang tadi itu akan dicatat di mana dia ditemui pada saat sensus. Oh gitu. Iya, jadi kalau yang mahasiswa tadi kuliah di Jogja, sekarang lagi pulang kampung, pada saat sensus dia ditemui di Bandung, dia akan dicatat di Bandung. Tapi kalau misalnya ternyata pada saat bulan sensus dia ditemui di Jogja, maka yang bersangkutan akan kita dicatat di Jogja. Nah Mas Acul, bagaimana cara mengisinya yang blok 4A daftar penduduk kolom 9-12 tadi Mas? Jadi tadi saudaranya Mbak Siska itu tinggal di Bandung, tapi kuliah di Jogja. Benar. Ya, nah sekarang karena pandemi pulang ke Bandung. Jadi nanti pada saat pendataan di bulan September, berarti untuk pengisian di blok 4A, saudaranya Mbak Siska itu dianggap ada ya di RT tempat tinggalnya di Bandung. Gitu. Jadi hanya perlu dipastikan saja nanti alamat KTP-nya itu di RT tersebut. Ya, jadi kalau misalkan memang alamatnya di RT tersebut, maka yang dicentang itu adalah kolom 9. Jadi kolom 9 itu ada.
Tapi kalau ternyata alamat KTP-nya tidak di situ, ya maka nanti yang dicentang adalah di kolom 10. Tapi yang bersangkutan tetap dicatat di Bandung, di mana dia ditemui pada saat SP. Iya. Karena kan banyak nih Mas Acul sekarang yang begini kan, anak-anak kuliah, termasuk juga adik-adik yang sedang sekolah nih, SD, SMP, SMA. Kan sekarang banyak juga tuh yang udah ngekos di luar kabupaten mereka atau kotanya dan mungkin tinggal di asrama. Kalau gitu gimana tuh, Mas Nah, ini pengecualian. Jadi kalau yang masih sekolah SMA ke bawah, itu selalu akan dicatat di rumah orang tuanya. Gitu. Jadi terlepas mau dia ngekos, terlepas mau dia pulang seminggu sekali, itu selalu akan dicatat di rumah orang tuanya. Khusus untuk mereka-mereka yang masih sekolah SMA ke bawah. Iya. Gitu. Jadi kalau SD, SMP, SMA dicatat di rumah orang tuanya. Betul. Terlepas dia mau ngekos atau enggak ya. Kalau anak kuliah dicatat di mana dia ditemukan. Saat sensus gitu ya. Kayaknya udah cocok nih Mbak Siska jadi petugas sensus. Ngelamar petugas sensus dong. Aku ikut aja nih nanti ya. Boleh. Iya. Oke. Contoh kasus lagi Mas Acul. Kalau ini teman saya nih, tempat tinggal keluarganya Bandung. Iya. Tapi kerja di Jakarta. Setiap hari Minggu pasti pulang ke Bandung, nggak pernah enggak. Nah, itu dicatatnya gimana tuh, Mas? Nah, kalau kondisi seperti itu, karena yang bersangkutan rutin, dia rutin pulang ke Bandung, ya kan? Ada deh tuh yang S3 kayak gitu, setiap satu store gitu deh. Ya, untuk yang kondisi-kondisi seperti itu kita catat di Bandung. Dia tidak dicatat di tempat kerjanya karena dia rutin pulang seminggu sekali. Oke. Jadi yang pertama tugasnya memastikan keberadaan penduduk tadi ya Mas Acul ya. Betul. Ada lagi nggak nih Mas, tugas dari petugas sensus bersama ketua pengurus SLS? Oke, jadi tadi sesudah meriksa daftar, jadi satu-satu dicek tuh namanya, dipastikan bahwa semuanya ada di dalam daftar penduduk. Sesudah itu nanti kan udah di atas meja tuh. Nah, si daftar ini bareng-bareng bersama dengan Bapak Ibu pengurus RT dicek di lapangan. Atau kita sebut verifikasi lapangan gitu. Jadi tugas keduanya itu adalah mengecek penduduk ya, termasuk tadi yang perlu dikonfirmasi kembali isian SP online-nya. Di blok berapa yo? Blok 4B ya. Nah, nama-nama penduduk yang di blok 4B inilah yang perlu dikonfirmasi ya pada saat nanti verifikasi lapangan. Jadi dikonfirmasi lagi jenis kelaminnya, tanggal lahir, NIK gitu ya, Mas Acul. Betul banget, itu yang di blok 4B. Lanjut Mas Acul. Lanjut untuk tugas ketiganya itu tadi, karena prinsipnya tidak boleh ada yang lewat cacah, maka tugas ketiganya itu adalah mengisikan penduduk tambahan di blok 4C. Jadi kan kadang-kadang nih ada yang baru pindah masuk ke RT tersebut. Jadi belum ada dong dia di daftar nama yang sudah tercetak ya di blok 4A. Nah, petugas sensus tuh memastikan bahwa yang bersangkutan tercatat di blok 4C. Gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang terlewat caca. Prinsipnya itu. Satu penduduk sangat penting, Mbak Siska. Jadi kalau dirangkum nih Mas Acul, peran petugas sensus dan ketua pengurus RT yaitu memeriksa kembali penduduk yang ada di daftar penduduk, apakah ada di SLS tersebut atau tidak, memastikan kembali isian SP online yang perlu diperiksa pada daftar konfirmasi, menambahkan penduduk yang belum tercetak namanya di daftar penduduk tambahan, dan juga melengkapi informasi penduduk yang sudah meninggal. Tepat sekali Mbak Siska. Ada lagi nggak nih Mas, tugas dari petugas sensus bersama ketua pengurus SLS? Ada lagi nih Mbak Siska. Jadi nanti setelah melakukan pemeriksaan daftar penduduk, petugas sensus bersama ketua atau pengurus RT atau dusun tadi, SLS terkecil akan melakukan verifikasi lapangan. Apa itu verifikasi lapangan? Petugas sensus bersama-sama dengan ketua atau pengurus RT tadi mengelilingi wilayah RT dan dusunnya dan mengunjungi bangunan-bangunan yang ditinggali penduduk. Jadi mengelilingi wilayah RT-nya dan secara berurutan mengunjungi setiap bangunan yang ada di situ, yang ada penghuninya tentunya Mbak Siska. Satu persatu semua didatangi gitu ya. Jadi di kegiatan verifikasi lapangan ini, pengurus RT atau dusun akan mendampingi petugas sensus mengecek seluruh penduduk di SLS tersebut kan Mas? Benar banget. Nah sebentar Mas, jadi nggak hanya penduduk ya yang harus dicek keberadaannya, tapi bangunan juga dong artinya, nggak luput dari pengecekan di lapangan. Betul. Nah, bangunan yang dicek ini seperti apa nih Mas? Nah benar banget, jadi nanti ketika petugas sensus bersama dengan Bapak Ibu pengurus SLS ini mengunjungi bangunan tadi,
petugas sensus itu akan menggambarkan bangunan ke dalam peta. Jadi nanti pada saat verifikasi lapangan, petugas sensus kita tuh udah megang peta wilayah RT tersebut. Wow. Iya, jadi nanti begitu dia ngunjungin rumahnya Mbak Siska, nanti akan disimpan rumahnya Mbak Siska itu di posisi mana. Dikasih titik di situ, ya, dikasih nokta ya di dalam peta, dengan sudah ada gambar posisi bangunannya tuh Mbak Siska. Nah, jangan lupa sesudah memberikan titik, memberikan juga nomor bangunan. Di samping nokta, lalu menyalin nomor bangunan tersebut ke dalam kolom nomor bangunan. Jadi di dalam daftar penduduk, ini pasti sahabat-sahabat saya petugas sensus nih udah buka DP nih. Kita kan tadi udah sampai kolom pengecekan keberadaan ya. Nah nanti di sebelum kolom terakhir itu ada nomor bangunan. Jadi pada saat keliling ngunjungin rumahnya Mbak Siska nih, si petugas itu nanti ngasih nomor, ngasih noktah dulu, lalu kasih nomor di dalam peta, lalu nomornya ini disalin ke dalam daftar penduduk, gitu Mbak. Oke. Mas Acul, aku ada contoh kasus lagi nih. Boleh. Kalau nih ya, petugas sensus ngecek di lapangan, terus ada tambahan anggota keluarga yang nggak tercetak di daftar penduduk ataupun sebaliknya, ada nama yang udah nggak tinggal lagi di rumah itu. Nah, kalau begini, apa nih yang perlu dilakukan oleh petugas sensus? Ya, pertanyaannya bagus banget nih Mbak Siska. Jadi prinsip sensus itu kan jangan sampai ada yang terlewat cacah atau 2 kali dicacah. Nah, seandainya tadi ada petugas sensus yang menemukan situasi yang seperti disampaikan Mbak Siska tadi, prosedurnya tuh hampir sama dengan apa yang dilakukan di tahap pemeriksaan daftar penduduk. Di tahap sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu petugas sensus, tolong dilihat dokumen DP-nya sekarang ya. Nah, jika menemukan ada penduduk lain yang tinggal, namun namanya belum tercetak, maka nama penduduk baru tersebut dituliskan di blok 4C, daftar penduduk tambahan atau penduduk baru. Sementara kalau yang bersangkutan udah nggak tinggal lagi di rumah itu, maka dicek dulu nih, ya, nggak adanya itu karena pindah ke wilayah lain atau karena meninggal. Nah, jika karena pindah ke wilayah lain, nanti perlu dikasih centang tuh di kolom 11 di blok 4C, ya. Tadi tuh yang udah nggak tinggal di sini. Jika meninggal, nanti dikasih kolom centang di kolom 12. Jadi kolom 12 itu ada tulisan pilihan meninggal. Jadi misalnya si X ada di DP, di kolom 12 itu ada pilihan meninggal. Nah, kalau dia sudah meninggal tadi, jangan lupa yang meninggal tadi dipindahkan ke blok 5 atau bagian 5. Karena di blok 5 itu rekap siapa yang sudah meninggal. Iya. Oh gitu. Ya ampun, ternyata kegiatan verifikasi lapangan ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi ya Mas Acul ya. Bener banget. Ini artinya para petugas sensus harus benar-benar mencatat penjelasan Mas Acul barusan. Udah disimak kan tadi, nanti dicatat lagi ya pokoknya ya, supaya benar-benar gak lupa. Nah, selain di RRI ini, nantinya podcast ini bisa diakses di tempat lain gak sih Mas? Bener banget Mbak Siska. Jadi nanti buat sahabat saya, petugas sensus di seluruh Indonesia, podcast ini nanti bisa diakses di kanal YouTube-nya BPS, BPS Statistics ya. Jadi nanti intinya sekali lagi saya tekankan, jangan sampai ada penduduk seorang pun yang terlewat, terlewat cacah atau cacah ganda. Jadi itu yang harus nanti kita pegang sama-sama. Iya. Jadi benar-benar harus datanya yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Oke, tadi mengenai verifikasi lapangan. Tadi Mas Acul juga menyebutkan akan ada di wilayah tertentu yang diberikan kuesioner dan ada juga yang tidak. Kapan tuh Mas Acul diberikan kuesionernya kepada penduduk? Iya, jadi tadi kan ada wilayah, ada pembagian wilayah. Ada yang dikasih kuesioner, ada yang enggak ya. Tapi Bapak Ibu petugas sensus nggak usah bingung, karena nanti kosekanya pasti udah ngasih tahu. Ini ada wilayah yang dikasih, ini wilayah yang enggak. Nah, kapan pemberian kuesionernya? Jadi pada saat verifikasi lapangan, nanti si petugas sensus, Bapak Ibu petugas sensus nanti akan mendatangi satu persatu rumah. Nah, pada saat verifikasi lapangan itulah sembari mengecek penduduk, petugas sensus akan mendrop kuesioner, memberikan kuesioner gitu. Lalu diberikanlah kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi. Sesudah itu pada saat yang sudah ditentukan nanti akan diambil kembali. Gitu. Tapi perlu diingat nih, artinya sebagaimana Mas Acul sudah katakan tadi, kuesioner ini diberikan di wilayah-wilayah tertentu saja. Nanti Bapak Ibu petugas sensus akan diberitahu apakah di wilayah tugas Bapak Ibu itu dilakukan pemberian kuesioner atau tidak. Begitu ya Mas Acul ya. Nanti
Koseka kita yang akan memberitahu petugas sensus apakah di wilayah tugasnya itu perlu kuesioner atau tidak. Ya, intinya sih simpel banget sebenarnya. Jadi lagi-lagi ini mungkin yang kali ketiga keempat saya bilang ya, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang tercecah ganda. Gitu. Jadi itu, pastikan semua ada di dalam daftar penduduk. Nah, itu utamanya. Jangan sampai ada penduduk yang terlewat dicatat di dalam SP 2020 ini. Dan saya jadi salut banget nih Mas sama orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk negara, khususnya untuk petugas sensus kita, terutama termasuk Bapak Ibu pengurus SLS nih, Mbak. Benar. Luar biasa sekali. Oke, lanjut ya Mas Acul. Berbicara mengenai kuesioner SP 2020 C1. Tadi kan disebutkan ada wilayah yang akan didatangi petugas sensus untuk melakukan antarjemput kuesioner. Jadi siapa aja sih yang harus mengisi Mas? Ya, yang harus ngisi itu adalah yang dikasih kuesioner. Nah, kalau nggak dikasih kuesioner apa yang mau diisi, ya kan? Gitu. Jadi nanti yang akan dikasih kuesioner itu di wilayah tertentu tadi itu adalah penduduk yang belum berpartisipasi di sensus penduduk online. Atau sudah berpartisipasi di SP online tapi karena suatu dan hal perlu dilakukan pendataan ulang. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang dikasih itu apa? Yang dikasih itu kita sebut kuesioner SP 2020 C1. Isinya si kuesioner itu nanti ada pertanyaan perumahan, ada juga pertanyaan mengenai individu. Nah, cara ngisinya gimana? Nggak usah khawatir karena selain kita berikan kuesioner, kita juga berikan ekstra lembar. Untuk petunjuk pengisiannya. Gitu. Iya. Oke. Ada 2 jenis pertanyaan nih artinya nih ya, perumahan dan perorangan. Kita bahas yang pertanyaan perumahan dulu nih, asik kayaknya Mas. Iya, asik banget tuh. Jadi gimana sih cara mengisi pertanyaan perumahan? Iya, jadi emang gampang banget sebetulnya. Jadi pertanyaan perumahan itu diisi satu keluarga untuk cukup menjawab satu bagian. Nah, saya wawancara nih Mbak Siska. Mbak Siska di rumahnya pakai listrik berapa watt? Aduh. Kalau boleh tahu. Berapa ya? Nah, itu gampang tuh. Artinya itu gampang diisi. Terus lantai yang terluas terbuat dari apa? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan perumahan yang perlu diisi hanya satu keluarga satu pertanyaan. Gitu. Jadi satu keluarga hanya satu kuesioner dan ada satu isian informasi perumahan per keluarga. Betul banget. Nah, informasi apa aja nih yang diisi untuk keterangan perumahan? Tadi udah disebutin beberapa, tapi mungkin bisa dijelasin lagi Mas Acul. Sebelum kita ke sana, sahabat saya petugas sensus di seluruh Indonesia sambil ngelihat dokumen SP 2020 C1-nya ya. Jadi teman-teman saya yang sudah dapat SP 2020 C1 bisa dilihat. Kalau yang nggak dapat gimana? Kalau yang nggak dapat, ya berarti tidak akan ngedrop kuesioner gitu ya. Nah, untuk yang dapat nih, jadi nanti untuk data perumahan itu ada 5 pertanyaan, mulai dari status kepemilikan rumah, lalu berapa watt listrik yang digunakan, sumber air minum, lalu ada ketersediaan fasilitas jamban, lalu termasuk lantai terluas gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan mengisi nanti. Sudah ada pilihan jawabannya tuh, jadi nggak perlu pusing-pusing. Misal rumah milik sendiri, sewa, bebas sewa dan sebagainya. Udah ada pilihannya semua. Gitu. Jadi tinggal pilih salah satu saja. Kalau pilihan berganda lebih tenang sih rasanya. Kayaknya nggak susah banget gitu. Jadi di kuesioner SP ada 5 pertanyaan perumahan dan masing-masing ada beberapa pilihannya. Terus pilih salah satu dari beberapa pilihan tersebut gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas pertanyaan untuk perorangan Mas? Gimana tuh cara ngisinya? Nah, untuk isian perorangan ini harus diisikan per anggota keluarga. Ya, jadi satu orang satu bagian ngisinya gitu. Misal kembali lagi nih saya pakai contoh Mbak Siska boleh ya? Silakan Mas. Ada suami, Mbak Siska istri dan 3 orang anak. Jadi kelima-limanya nanti harus mengisikan data di dalam kuesioner tersebut. Yang isi siapa? Boleh Mbak Siska sendiri atau boleh suami atau boleh siapa yang bisa mengisi tadi gitu. Nah, sebelum mengisi ada dokumen-dokumen gitu nggak sih yang perlu disiapin Mas? Apa aja nih yang diisi nantinya? Pasti. Jadi supaya memudahkan dalam proses pengisian nanti, siapkan KTP, KK dan akte perkawinan ya kalau yang sudah menikah. Nah, nanti yang diisikan itu nama lengkap sesuai dengan IKTP atau KK. Lalu ada jenis kelamin, ada nomor induk kependudukan yang 16 digit itu yang ada di KTP. Lalu nanti mengkonfirmasi alamat. Tempat tanggal lahir dan semua yang nanti ada di SP 2020 C1 tadi. Tentu nanti dokumen ini bisa diisikan oleh salah satu salah satu anggota keluarga yang paham di keluarga tersebut gitu. Nah,
Gini juga Mbak Siska, jadi ada pertanyaan yang itu ditujukan khusus untuk yang usianya 5 tahun ke atas. Oke. Jadi kalau usianya 5 tahun ke bawah nggak usah diisi itu bagian pertanyaan itu, karena di situ udah jelas. Hanya untuk usia 5 tahun ke atas. Oke, ini kan ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Ada nggak sih sebenarnya tutorial cara mengisi kuesioner? Misalnya satu persatu pertanyaannya gitu Mas Ajul. Nah, ada tuh, kita udah nyiapin tutorial untuk ngisi kuesioner SP 2020. Oke. Jadi di lembar pendamping kuesioner, jadi kan kita bagiin kuesioner, kita bagiin cara petunjuk pengisian ya. Nah, di lembar situ tuh ada barcode yang bisa di-scan pakai handphone, ya. Nanti itu akan langsung menuju ke petunjuk pengisian kuesioner. Canggih banget, kekinian zaman sekali teknologi deh. ya. Benar-benar harus dong up to date ya. Betul. Oke Mas Acul, sekarang berbicara mengenai petunjuk pengisian. Kan tadi Mas Acul katakan setiap kuesioner itu akan dilengkapi dengan lembar pendamping, yaitu petunjuk pengisian tadi. Penting banget nih Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, sebelum mengisi kita harus baca dulu artinya nih petunjuk pengisiannya, biar nggak salah-salah ya nggak Mas Acul? Betul banget Mbak Siska. Jadi di petunjuk pengisian nanti itu akan ada panduan. Cara pengisiannya itu menggunakan pensil 2B atau ballpoint gitu ya, ballpoint hitam. Lalu menuliskan jawabannya dengan huruf kapital dan angka yang jelas. Nah, ada bagaimana cara memilih jawaban, panduan pengisian kuesioner gitu ya. Termasuk nanti ada petunjuk pengisian untuk Bapak Ibu petugas sensus gitu. Sudah detail sekali dijelaskan. Benar jadi banget. Ya instruksinya ya. Wah, luar biasa. Sudah dipaparkan secara rinci nih penjelasan mengenai terpampang sensus. Nyata nggak? Oh banget, nyata ya. Bener. Udah tahu nih kita segala sesuatunya mengenai sensus penduduk 2020. Jadi untuk petugas sensus dan pengurus SLS semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik ya Bapak Ibu. Karena ini adalah amanah negara. Dan kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk wilayah yang akan diberikan kuesioner oleh petugas sensus, isilah kuesioner dengan jujur. Jangan lupa dijaga kuesionernya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Dan setelah itu dikembalikan ke petugas sensus atau ketua atau pengurus RT, dusun dan juga sejenisnya. Wah, terima kasih banyak ya Mas Acul sudah sharing hari ini. Sama-sama Mbak Siska, ya dengan senang hati. Oh iya, satu info lagi boleh Mbak Siska ya? Silakan. Jadi untuk sahabat saya, petugas sensus di seluruh Indonesia, termasuk pendengar yang terlewat, untuk lebih lengkap, nanti podcast ini bisa diakses di YouTube di kanal officialnya Badan Pusat Statistik. Jadi cukup cari BPS Statistik. Nanti teman-teman saya sahabat sensus di seluruh Indonesia bisa mengakses podcast ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Sama-sama Mas Acul, tinggal tadi keywordnya ya BPS Statistik untuk bisa menyimak kembali obrolan kita. Siap. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan yang luar biasa detail ini dari Mas Acul. Luar biasa sekali, jadi benar-benar tercerahkan mengenai sensus penduduk 2020. Cukup sekian dari saya, terima kasih banyak sekali lagi. Mari bersama-sama kita berkontribusi membangun negeri kita dengan bersama mencatat Indonesia dalam sensus penduduk 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Kita semua